masih banyak di antara kita yang meremehkan bangsa kita sendiri. Nah, hal yang sama terjadi pada ilmuwan kita. Di acara ini saya sering mengundang, tapi masih juga banyak orang meremehkan kemampuan ilmuwan kita. Padahal prestasi mereka di dunia internasional sudah begitu banyak. Hari ini saya mengundang dua ilmuwan Indonesia. Kebetulan mereka anak tentara, anak kolong. Prestasi mereka luar biasa karena temuannya diakui secara internasional. Siapa mereka? Mari kita sambut yang pertama ilmuwan kita, Yosafat Tetuko. Pak Yos, Terima kasih. Anda udah dewasa tapi masih main-main ya? Oke, selamat datang di acara Kikendi. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Mainan anak Anda kok dibawa ke sini? Ini sebenarnya bukan mainan anak saya, tapi mainan saya sendiri nih sebenarnya. Loh, berarti Anda seusia gini masih kekanak-kanakan ya? Iya, masih itu. Jadi apa yang Anda bawa ini persisnya? Ya, sebenarnya ini adalah model dari pesawat, di mana radar yang saya kembangkan selama ini sudah dipasang di dua pesawat ini. Mana? Kalau di sini... Di mana? Sebenarnya ini hanya model saja. Oh, ini model. Aduh, malu Ya. saya. Ya. Nanti Anda cerita ya, Ya, karena ya, memang kehadiran Anda berkaitan dengan radar yang Anda temukan atau Anda ciptakan. Ya, betul. Tapi nama Anda kenapa Yosafat Tetuko? Tetuko itu kenapa dipakai nama Tetuko? Tetuko itu adalah nama dari ayah saya yang artinya itu sebenarnya bayinya Gatot Kaca kan ya. Karena Tetuko. ayah saya adalah anggota TNI Angkatan Udara, TNI AU ya. Oh, Dan alah. kebetulan adalah pelatih dulu namanya PGT, Pasukan Gerak Cepat TNI AU atau Kopasgat ya. Ya, kebetulan di sini juga ada para anggota dari Paskas di mana ayah Cikal saya bakal juga dulu Kopasgat, sekarang jadi Paskas. Kopaskas ya. Oke, Komando kita Pasukan berikan applause Kasten, juga dong. Ya, terima kasih. Ya. Nah, saya dengar Anda memiliki beberapa paten ya. Persisnya berapa sih? Kalau saya cukup banyak dan mengcover 118 negara. Image tadi itu ya. Imaging, ya. Jadi selama ini kan radar biasanya kalau kita lihat di bandara atau di kapal biasanya hanya titik-titik saja kan ya. Iya. Tapi radar yang saya buat adalah untuk membuat citra ya. Dan Jadi bisa ngelihat seperti sebenarnya. seperti kita ngambil kamera ya, kamera biasa itu, tetapi radar ya, radar. Radar. Oke, nanti Ya. Anda cerita ya. Ada. Ya. Bahkan saya minta nanti Anda presentasi Saya akan supaya presentasi nanti. Ya. kami ngerti apa yang Anda bicarakan. Ya. Karena sampai pada posisi ini saya nggak ngerti Anda ngomong apa. Kembali ke urusan Anda ya. Ya. Sekarang Anda pekerjaannya apa ya? Saya adalah profesor penuh di Chiba University Anda di profesor? Jepang. Ya. Oke, kalau Di Jepang. sampai Di- sekarang. Di dekat Tokyo, ya, sampai sekarang hari ini. Oke. Ya. Tunggu dulu, usia Anda berapa? Saya sekarang 49. Sebenarnya 48, Sam. Masih 48 tahun. Udah profesor? Sudah profesor sejak umur 42 tahun saya. S1 saya adalah saya mengembangkan sistem untuk radar bawah tanah. Ya. Oke, Anda belajar di mana itu? Di Kanazawa University, juga di Jepang. Jepang juga. Ya. Terus S2-nya? Kemudian S2 juga di Jepang, Kanazawa University. Terus doktornya bidang apa? Maaf, itu juga radar, ya. S2-nya, kemudian S3 juga radar. Khususnya radar sintetik aperture radar yang nanti berhubungan Jadi dengan memang apa yang Anda saya kembangkan. ahli di dalam urusan radar ini ya? Ya, jadi hidup saya memang untuk radar saja. Oke. Mungkin Anda bisa bantu supaya gerakan saya tidak dipantau oleh istri saya melalui radar dia. Malah sebenarnya Bisa sebaliknya. nggak saya menghilang gitu? Sebaliknya malah semakin kita jelas bisa saya awasi, ya. ya. Karena radar yang saya buat ini adalah bisa menembus rumah atau objek, ya. Jadi apa yang ada di belakang tembok itu kita bisa tahu, ya. Jadi kalau di dalam rumah atap Anda Kita lewat pakai pas ini bisa pesawat tembus, ini? ya. Jadi Anda sedang ngapain juga tahu. Tunggu.
Bahaya, bahaya. Ini kamar mandi juga kelihatan. Masih kelihatan. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu profil Anda berikut ini. Oh, iya. Orang-orang yang hebat, yang pintar itu pasti punya cerita di masa kecilnya ya. Bahkan saya dengar Anda dulu masih di dalam kandungan, ibu Anda nyidamnya pun aneh ya. Udah aneh-aneh sekali. Nyidamnya apa waktu itu? Minta ayah saya untuk terjun tapi hanya menggunakan payung cadangan saja. Ya. Ini ada niat di belakang ini nih. Udah mulai nggak cinta saya lihat ini. Oke, jadi ayah Anda mau memenuhi permintaan aneh itu? Iya, semua. Jadi terjun dengan parasut cadangan? Parasut cadangan saja. Artinya kalau itu nggak terbuka ya selesai Hasilnya lah. out. Anda sekarang ya yatim lah ya. Oke, jadi akhirnya selamat ayah Anda. Akhirnya selamat ya. Mau juga ya. Tapi itu karena ayah Anda memang pelatih ya. Artinya ahli di bidangnya ya. Nanti Anda jelaskan sebenarnya apa yang Anda temukan ini dan apa manfaatnya buat umat manusia. Jangan-jangan nggak bermanfaat ini. Dan saya merasa menyesal mengundang Anda ini. Ikut bantu orang tua jualan es lilin sama minyak tanah. Ya, betul. Ya, apa yang terjadi waktu itu? Ya. Tadi kan ada cerita orang tua Anda TNI AU pelatih ya. Untuk pasukan khusus di Angkatan Udara. Nah, tapi saya dengar cerita Anda dulu waktu kecil ikut bantu orang tua jualan es lilin sama minyak tanah. Ya, betul. Ya, apa yang terjadi waktu itu? Ya. Maaf kalau saya kira saat itu ayah saya pangkatnya sekitar serka, serma ya. Itu kan untuk menambah pendapatan keluarga ya. Jadi saya membantu keluarga setiap pagi. Kan kita mulai berangkat ke sekolah jam 6 kan ya. Jadi mulai jam 4, jam 5 saya udah muter di desa-desa di sekitar Colomadu ya, Kartasura itu. Solo ini ya? Solo ya. Bawa es lilin? Bawa es lilin untuk ke warung-warung kita jual ya. Pekerjaan Ibu apa? Ibu kebetulan dulu adalah guru di Taman Kanak-Kanak. Jadi Anda nggak malu itu? Anak guru, anak tentara, jualan es lilin, jualan minyak tanah? Waktu itu kita nggak punya kemaluan ya. Belum punya rasa malu lah ya. Oke. Jadi dulu Anda bahkan dengar orang tua sering dipanggil ya? Karena nilai atau prestasi akademik yang nggak terlalu bagus. Iya betul. Karena saya nilainya sangat jelek sekali dan dari 23 ranking 23 kan kita nggak tahu ya dasarnya itu di mana ya. Kalau ranking dari 23 anak 22 kan tahu kan ya. Tapi 23 ini sebenarnya bodohnya paling sampai di mana sih ya? Kita nggak tahu. Nah, ayah saya, ibu saya sering dipanggil oleh kepala sekolah, terus salah satu rekomendasi dari kepala sekolah adalah dikeluarkan, ya, untuk pindah ke sekolah lain. Nah, tapi malu lah ya, kepala sekolah punya murid sebodoh Anda ya. Saya senang mendengarnya, saya senang sekali. Jadi tidak ada artinya untuk sekolah ini. Nah, ini. Terus apa yang terjadi? Tetapi terus waktu pulang kebetulan saya sama ayah sama ibu saya naik sepeda motor itu terus diboncengkan, saya melihat ibu saya kok menangis gitu. Saya baru sadar, oh saya membuat ayah saya, ibu saya, khususnya ibu saya sendiri sedih. Nah sebenarnya apa itu penyebabnya? Saya tidak tahu kalau penyebabnya saya bodoh ya. Karena itu kelas berapa ini ya? Itu kelas 3. SD? Sampai kelas 3 SD. Sejak itu terus saya berpikir, oh saya telah membuat orang tua saya susah. Ya. Jadi bagaimana membuat ibu saya jadi gembira dan semangat lagi, itu kemudian satu-satunya jalan belajar ya. Nah mulai hari itu saya hanya belajar saja. Pelajaran yang paling Anda sukai waktu itu apa ya? Yang paling saya sukai kebetulan adalah pelajaran yang dimana anak lain nggak suka. Apa itu? Jadi kalau anak lain nggak suka matematika, saya belajar matematika. Perbedaan jadi sudah terasa antara kita ini. Ya, jadi kan, jadi kan menonjol ya. Yang orang lain nggak bisa. Terus apa lagi? Fisika. Fisika. Terus setelah SMP mulai fisika. Ya, senang. Ya. Kemudian kalau di universitas orang lain nggak suka gelombang listrik magnet atau listrik magnet ya itu paling momoknya di universitas. Tapi saya suka. Akhirnya membawa saya jadi profesor itu karena orang lain nggak bisa, saya bisa. Itu aja. Jadi cara carilah bidang ilmu yang orang lain nggak suka, kita menonjol sendiri ya. Betul ya. Jadi coba cari yang sesuatu yang only one.
Oke. Itu di dunia pun sama. Jadi radar yang saya buat ini adalah only one radar, ini hanya satu aja di dunia. Ya. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan radar dan pesawat, saya dengar ada cerita bagaimana sebenarnya Anda ditantang oleh ayah waktu itu ya? Ya, betul. Gara-gara Anda apa, gandolan di baling-baling atau apa? Waktu itu gimana ceritanya? Kebetulan ayah saya pelatih Kopasgat waktu itu. Pada saat ayah saya melatih, saya biasanya bermain-main. Kadang-kadang saya juga sampai gantung-gantung di itu radar-radar TNI AU itu, sampai kadang-kadang sama kebetulan ada adik saya di sini, sering kami ditangkap oleh provos ya. Oh, ditangkap, ini anak sopo ini. Oke, terus kemudian setelah itu saya bertanya ke ayah saya, itu radar ini, benda ini buatan siapa gitu kan? Ini untuk apa gitu kan ya? Pertama diterangkan, oh ini untuk mendeteksi atau menangkap pesawat ada di mana gitu kan ya. Tapi ini buatan siapa gitu. Terus termasuk pesawat ini buatan siapa gitu. Tapi jawaban ayah saya adalah, saya kira dalam pikiran saya adalah, oh ini adalah buatan Indonesia ya. Tapi ternyata jawabannya adalah, ini buatannya Amerika, ini buatannya Inggris, ini buatannya Perancis gitu aja. Loh, lalu buat yang selama ini untuk melindungi ayah saya, melindungi TNI AU, siapa ini? Jadi kok buatan luar negeri semua? Ya. Terus jadi apa komentar ayah? Nah, terus saya, wah ini berarti kan harus membuat sesuatu yang untuk melindungi ayah saya. Kemudian saya ditantang oleh ayah saya, kalau bisa kamu membuatkan radar itu untuk saya, maksudnya ayah saya. Nah, itu sekitar umur 5 tahun, 6 tahunan. Nah, sejak saat itu saya udah, oke, saya akan membuat sesuatu yang untuk ayah saya. Akhirnya impian itu saya bawa sampai saat ini menjadi profesor pun tetap impian untuk merealisasikan radar untuk melindungi ayah saya, TNI AU. Ya. Bisa Anda jelaskan secara sederhana ya, supaya pakai gambar. Saya kalau nggak ada gambarnya sampai detik ini juga nggak tahu. Coba jelaskan. Boleh saya sambil berdiri aja? Ini adalah radar yang sudah dipasang untuk pesawat CN235, kebetulan ini juga buatan Indonesia. Dipasangnya tuh di mananya? Ya? Dipasangnya tuh di mananya? Sebenarnya radarnya, antenanya dipasang di yang bagian hitam ini. Ya. Oh, oke. Ya. Kemudian sistemnya ada di badannya. Ya. Kemudian yang sudah dipasang juga untuk pesawat Boeing 737-200, ini kebetulan juga dari Skadron 5 TNI AU. Mungkin di belakang itu ada antenanya kan ya, yang belakang ini. Ya. Kemudian sistemnya ada di dalamnya. Kemudian saya kembangkan juga untuk pesawat tanpa awak, yang ini kami kembangkan khusus untuk membawa radar kami juga. Ya. Dan ini kebetulan pesawat fixed wing yang tahun 2012 adalah pesawat tanpa awak yang terbesar di Asia. Ya. 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 Jadi, ya. Tunggu, sampai di sini dulu. Oke. Ya, saya udah mulai paham. Ya. Tapi dikit. Ya. Yang saya mau tanya, semua cerita Anda ini, temuan-temuan Anda ini, apa manfaatnya buat umat manusia? Ya, ya. Sebenarnya radar yang saya buat ini adalah bisa untuk observasi permukaan tanah. Jadi pergeseran tanah dalam 1 tahun pun bergeser 1 mili pun kita bisa tahu. Ya. Jadi misalnya akan terjadi tanah longsor, itu kan biasanya pelan-pelan. Kita lihat nggak akan kita bisa tahu atau sadar. Tapi dengan menggunakan radar saya, Anda bisa mengetahui, oh daerah sini bergeser setiap tahunnya misalnya 3 cm. Anda tahu Pulau Jawa ini bergeser ke utara setiap tahunnya berapa sentimeter? Hah? Jadi kita ini bergerak ini pulaunya? Setiap tahun bergeser. Bisa sampai tiba-tiba kita bangun tidur sudah ada di Papua? Bergeser, ya. Ya, ya. Ya? Enggak. Ya. Jadi Pulau Jawa ini kira-kira bergeser setiap tahunnya adalah 6 cm. Ya. Setiap? Jadi setiap tahunnya. Ke arah? Ke arah utara. Jadi kita bisa observasi untuk memprediksi, oh daerah sini akan tanah longsor, daerah sini terjadi penurunan tanah. Dari Jakarta ini juga terjadi penurunan tanah. Kalau kita menggunakan kamera saja nggak akan kita bisa tahu. Tapi menggunakan radar saya, Anda bisa tahu. Dalam 1 tahun itu rumah kita ini turun berapa sentimeter, daerah sini ini turun berapa sentimeter. Silahkan tanya ke saya, ya. Nanti saya hitungkan. Baik, kegunaan lain apa? Ya. Apa?
Jadi radar yang saya kembangkan ini atau saya buat itu dipasang di pesawat tanpa awak, kemudian pesawat sendiri untuk satelit. Pesawat tanpa awak ini bisa kita lakukan untuk misalnya observasi illegal fishing ya, atau kapal-kapal yang masuk ke Indonesia secara ilegal, kemudian untuk mengobservasi perbatasan Indonesia ya. Kita nggak mungkin luas Indonesia yang sangat luas ini kita awasin satu-satu, nggak mungkin. Kita perlu teknologi, dan itu teknologi yang saya kembangkan ini. Ya. Baik. Oke. Ya. Siapa saja yang sudah pernah menggunakan? Saya kebetulan menjadi desainernya satelit untuk Jepang sendiri, ya. Jadi Jepang Jaksa juga satelitnya saya desain. Kebetulan saya sendiri juga membuat satelit sendiri, juga saya desain saya sendiri. Kemudian untuk Taiwan Aerospace Agency, NSPO juga saya yang mendesainkan. Kemudian untuk Korean Aerospace Agency, bahkan ESA, European Space Agency untuk small satellite synthetic aperture radar, kebetulan saya juga yang mendesain dan malah menjadi reviewernya sendiri. Ya. Cukup. Ya. Semakin pusing nanti, tapi poinnya adalah bahwa itu sudah dipakai atau digunakan di berbagai negara ya. Dan yang menarik, awal-awalnya karya Anda atau penelitian Anda ini dicemooh ya. Semua orang menganggap enteng, ditertawakan. Nanti cerita ya, tapi sekarang kita read dulu, ikuti terus Ki Kendi. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Kendi dan masih bersama Pak Yosafat Tetuko. Pak Yos, jadi kalau kita lihat kembali nih ke awal-awal ketika Anda mulai melakukan penelitian dan berhasil menemukan, tapi masih juga menjadi bahan ejekan ya. Kenapa kok Anda dicemooh, diejek, orang nggak percaya atas temuan Anda, kenapa? Oke, pertama sebenarnya tahun 97 itu saya kembali ke Indonesia, yaitu kemudian saya start untuk mengembangkan radar di Indonesia. Hanya maaf, pada saat itu mungkin ekonomi Indonesia juga kurang mendukung ya. Di samping itu juga dukungan dari rekan-rekan yang sama-sama peneliti pun masih kurang sekali. Ya. Pemerintah? Maaf, apalagi pemerintah karena ekonomi waktu itu ya. Tahun berapa ini? Tahun 1997. Oke, bahkan mendekati kejatuhan rezim Orde Baru, sehingga situasinya juga tidak memungkinkan Anda untuk berkarya. Terus apa yang terjadi? Nah, pada saat itu bahkan saya juga Anda melakukan riset seperti ini tidak tepat untuk Indonesia. Kata teman-teman pada saat Anda. itu ya, pada saat itu ya. Mungkin bahkan sampai saat ini masih banyak juga ya. Ya. Terus kemudian kenapa dianggap tidak tepat? Kurang tepat karena masih sebenarnya untuk membuat radar sendiri tidak hanya kelihatan komponen-komponennya saja, tapi sebenarnya komponen-komponen ini dibatasi sekali oleh negara-negara maju ya, yang kita sebut maju. Jadi radar yang saya buat ini kebanyakan komponennya kebetulan juga misalnya dari negara istilah kami adalah white country ya, jadi negara NATO ya. Jadi di situ untuk membuat sesuatu radar itu harus ada dukungan dari pembuat komponen. Kebetulan di Indonesia kan belum waktu itu ya, situasinya tidak memungkinkan. Terus akhirnya Anda kemana? Akhirnya saya kembali lagi ke Jepang, ke Chiba University, kemudian lanjut doktor. Ya, akhirnya sebenarnya saya pas lulus doktor, kebetulan publikasi saya banyak sekali. Kemudian saya langsung diminta untuk menjadi lecturer. Sebenarnya kalau level untuk pekerjaan kalau khususnya di Jepang itu adalah full profesor, associate profesor, lecturer, kemudian asisten profesor. Ya, kebetulan saya langsung loncat yang kedua, langsung lecturer karena apa yang saya buat praktek ya? Ya, radar yang saya buat ini adalah yang tadi saya sebut only one, hanya saya aja, dan itu bisa mendukung teknologi radarnya Jepang. Ya. Oke. Anda dengan pendidikan yang tinggi, doktor dan kemudian profesor, tapi saya dengar Anda justru terinspirasi untuk model remote sensing itu dari gambar anak Anda. Saya, Anak Anda menggambar dan itu memotivasi atau menginspirasi Anda untuk bentuk
remote sensing. Iya. Betul itu. Untuk sebagai hint untuk mengembangkan untuk membuat radar khususnya untuk pesawat tanpa awak. Ya. Mana? Ini gambar anak Anda. Ini adalah gambar dari anak saya, Anda Yohanes. paham? Saya nggak paham apa ini. Ya, ya. Oke. Anda jadi bisa lihat di situ. umur berapa anak Anda waktu menggambar ini? Pada saat itu saya kira umur 1-2 tahun ya. Ya. Ini Anda gambar nggak diajarin bapaknya nih? Ya, Atau bapaknya jadi niru. malah bapaknya malah terinspirasi oleh ini? Dari anak, ya. Sebenarnya anak adalah bagi saya adalah anugerah yang terbesar. Ya kebetulan anak saya hanya satu saja, namanya Yohanes Pandito Panji Herdento. Yang Umur berapa sekarang? Sekarang umur 20 tahun. Ya, sudah tingkat 2 di perguruan tinggi. Kebetulan di sekolahnya di Tokyo juga. Ya. Oke. Ya. Jadi jangan remehkan ya hal-hal yang kelihatannya sepele itu ya. Kebetulan keluarga kami, kami kalau menggambar sesuatu biasanya kami simpan. Jadi tolong disimpan kalau anak banyak sekali hint atau yang sesuatu yang menjadi inspirasi kita untuk penemuan-penemuan berikutnya. Ya. Omong-omong, kenapa Anda kok masih tinggal di Jepang? Ya. Bahkan paten Anda di Jepang juga ya. Jepang juga, ya. Terus kemudian Anda PNS di Jepang. Saya kebetulan pegawai negeri di Jepang juga. Nah, kalau saya menuduh Anda atau mencurigai Anda tidak nasionalis, Ya. Anda tidak patriotik, Iya. Anda mengkhianati bangsa Indonesia, apa komentar Anda? Oke, ya. Saya kira otak atau brain orang Indonesia itu di mana aja tidak masalah, ya. Jadi kita kita untuk kontribusi kepada Indonesia itu adalah kita bisa lakukan dari mana saja. Kebetulan saya menjadi profesor di 13 universitas di Indonesia, ya. Jadi saya sering ke Indonesia. Kalau saya kenapa Anda tidak pulang ke Indonesia gitu? Kalau Anda bisa lihat, hampir setiap minggu saya ke Indonesia, ya. Ya. Jadi, ya. Anda bisa setiap minggu ke luar negeri. Anda juga ngajar? Anda juga ngajar di Indonesia? Saya kebetulan ngajar, kebetulan di angkatan juga, di AAU, angkatan mana? Akademi Angkatan Udara, kemudian kebetulan nanti juga bulan depan di Akmil, Akademi Militer, di Sesko TNI, AU juga saya kebetulan mengajar ya. Jadi apa Anda tetap nasionalisme Anda tetap kuat. Saya kira saya lebih nasional daripada Anda sekalian. Ya. Ya. Jadi gini, riset yang saya kembangkan adalah teknologi yang tidak hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Ya. Jadi yang saya kembangkan radar ini kontribusi untuk dunia. Jadi sekarang kita harus tidak hanya menguasai Indonesia saja, harus kita kuasai dunia ini. Ya. 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 Baik. Di luar sana banyak sekali anak-anak Indonesia. Ya, yang merasa kalau lahir dari keluarga miskin, keluarga yang kurang mampu, maka seumur hidup dia akan miskin atau kurang mampu karena dianggap garis tangan. Apakah pandangan ini benar atau tidak menurut Anda? Kalau menurut saya adalah orang berhasil atau tidak bisa kita ubah. Ya, jadi asal kita selalu bekerja keras yang kita punya ini ya. Confident untuk passion untuk suatu tujuan ya. Kan kebetulan saya tidak tahu anak lain ya, tapi kebetulan saya sendiri adalah saya dikenalkan oleh ayah saya ke radar ya. Kebetulan dan radar itu adalah menjadi senjata saya yang saya selalu asah dari sejak saya kecil, sejak saya SD, kemudian sejak saya kelas 4. Kan sejak saya belajar itu, saya tiba-tiba semester berikutnya adalah dari 23 anak, saya adalah ranking 1 saya. Ya. 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 Nah, kebetulan ya setelah itu saya udah hampir semuanya adalah ranking 1 dan sejak lulus SMA, kebetulan saat itu Pak Habibie melakukan seleksi dari saya kira sekitar 15.000 anak yang juara-juara dari seluruh Indonesia. Saya kira dipilih sekitar 25-30 anak, itu adalah salah satunya saya sendiri ya. Dari program apa ini? Kalau saya dulu ada program STMDP 2. Kalau sekarang Kemenristek Dikti ya.
Baik, Ya. artinya kemiskinan bukan penghalang seseorang untuk bisa mewujudkan mimpinya mencapai sukses ya. Ya. Ke depan apa yang Anda rencanakan lagi untuk pengembangan radar Ya. temuan atau ciptaan Anda ini? Ya, saya punya impian untuk kita pasang di satelit dan kita luncurkan untuk observasi planet lain. Suatu saat kita harus kuasai planet lain. Dan yang harus berangkat duluan adalah orang Indonesia dan kuasai planet. Ya. Ya. Baik, Pak Yasofa, terima kasih banyak ya sudah hadir di acara Kikendi ya, memberikan pencerahan dan kebanggaan buat kita semua, dan saya yakin penonton di rumah juga bahwa orang Indonesia tidak kalah dengan ilmuwan-ilmuwan lain di luar sana ya. Terima kasih sekali lagi. Dan berikutnya ternyata masih ada anak kolong lainnya yang punya prestasi yang tidak kalah seru dan tidak kalah hebat. Karena apa? Karena dia bikin kapal dengan satu sistem yang diakui dunia dan juga kapal selam. Bagaimana kisahnya? Siapa dia? Saya akan segera kembali, ikuti terus Kikendi. Kaharudin Janot. Jadi ini kapal yang Anda buat? Kapal. Nama belakang Anda juga agak tidak lazim ya? Iya. Tadi Tetuko, sekarang Jenot atau Jenot? Jenot. Itu ada artinya atau tidak ya? Jenot itu nama dari kakek saya. Oke. Karena- Apa istimewanya kakek Anda sampai namanya harus diberikan kepada Anda? Kebetulan kakek saya itu kapten kapal pada zaman Belanda. Jadi ini masih ada konteks yang mungkin ayah Anda ingin Anda meneruskan atau mewarisi ya? Ya. Pekerjaan atau profesi atau nama besar mungkin dari kakek Anda ya? Betul. Nah, Anda ini juga penemu. Boleh tahu apa yang Anda temukan? Jadi Oh, Anda Karena- melihat ke sini nih. Tunggu dulu, saya agak terancam ini. oke. Oke, ini gini loh, udah tua dua-dua bawa mainan semua. Jadi ini apa ini? Coba jelaskan. Ini temuan Anda? Iya. Apa betul. itu? Jadi yang pertama temuan saya adalah ketika saya menyelesaikan S3 saya di Hiroshima University, Jadi Anda doktor juga? doktor Umur berapa? pada umur 33 tahun. Jadi doktor? Tunggu, sebelum ke sini doktor bidang apa ini? Bidang perkapalan, Di universitas apa? Hiroshima University, Jepang juga? Jepang juga. Sebelum ke Jepang Anda sekolah di mana? Atau kuliah di mana? S1, S2, S3 di Jepang. Jadi S1-nya di Nagasaki Institute, kemudian S2 dan S3-nya di Hiroshima University. Jadi hari ini saya mengundang dua orang Jepang ini. Baik, sekarang kembali ke temuan Anda. Iya. Ini apa ini? Miniatur yang ada di sini, Iya. ini adalah kapal selam tanpa awak. Yang mana? Dua-duanya. Oh ini, hijau maupun kuning? Hijau maupun kuning. Ada lagi sebenarnya satu lagi, Iya. orange. Jadi saya membedakan dengan warna-warna yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Nah, semua kapal selam tanpa awak ini saya buat selain mengadopsi teknologi kapal selam, di sini juga saya cangkokkan artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan untuk dia survive di laut. Oke, menarik ini. Tanpa Iya. awak, tapi bisa Tanpa survive awak, di tapi laut. bisa survive di laut sesuai dengan tugas yang sudah diperintahkan kepada dia. Stop sampai di sini dulu. Ya. Karena saya harus jelaskan ke penonton, baik di studio maupun di rumah, siapa Anda, apa yang Anda lakukan. Mari kita simak liputan berikut ini. Ya, sebelum membahas kembali soal kapal selam temuan Anda dan nanti cerita tentang kapal-kapal serta jenis kapal yang Anda hasilkan ya. Saya kembali ke belakang. Tadi saya sebutkan bahwa Anda juga anak kolong. Betul itu ya? Betul. Ayah Anda Angkatan Laut, marinir, pangkat terakhir? pangkat terakhir Pel2, Oh, enggak pembantu tinggi-tinggi. Letnan 1. Tidak tinggi-tinggi juga ya. Hampir mencapai perwira. Pangkat ayah tidak terlalu tinggi ya. Dan boleh tahu kehidupan Anda dulu apa juga sulit? Karena saya dengar Anda juga bantu ekonomi orang tua waktu kecil.
Saya pikir kita semua tahu bagaimana kondisi TNI, ya, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, apalagi yang masih berpangkat Tamtama maupun Bintara, untuk bisa mencapai kehidupan yang disebut layak atau lumayan itu masih jauh, apalagi tahun-tahun dulu. Sehingga biasanya ya gaji itu sudah untuk 2 minggu sudah selesai, sudah habis sudah. Selebihnya harus survive sendiri. Nah, terus apa yang terjadi pada keluarga Anda? Di kami terbiasa dengan sekolah itu sambil kita mencari juga penghasilan untuk bisa membantu orang tua, untuk bisa membayar uang sekolah dan sebagainya. Anda? Saya sendiri karena dari kecil punya hobi untuk membuat kerajinan tangan. Saya pada waktu itu biasa membuat dari kayu-kayu, akar kayu bekas, kayu jati. Iya. Itu saya haluskan, saya ukir dan sebagainya. Saya buat menjadi jam dinding. Saya berikan mesin jam dan sebagainya. Kemudian saya buatkan juga boxnya. Sebagaimana juga jam dinding yang dijual di toko-toko. Terus kemudian Anda itu saya jual. Jual di mana? Jual di mana saja yang mau beli. Ini umur berapa ini ya? Mulai dari SMP saya membuat kerajinan tangan. Kalau itu. ibu pekerjaannya? Ibu rumah tangga yang kebetulan hadir. Oh, ibu ada di sini. Boleh berdiri, Bu? Oh, ibunda tercinta. Oke. Anda berapa bersaudara? 5 bersaudara, saya nomor 3. Semuanya juga hadir di sini. Oh, ada. Kelima-limanya. Berarti kakak dan adik ya? Kakak ada ya? dan adik. Menarik. Jadi kehidupan yang tidak mudah juga waktu kecil ini ya? Karena memang tidak ada pembanding. Jadi kami merasakan dan menikmati kehidupan. Menikmati aja ya? Nggak merasa bahwa... Tidak ada merasakan susah. Ya. Tentu kami semua juga ingin tahu bagaimana Anda dengan kondisi ekonomi seperti itu bisa sekolah sampai di Jepang. Itu jadi pertanyaan. Gimana tuh? Iya, sebenarnya tekad saya adalah bagaimana saya bisa melanjutkan kuliah tanpa membebani orang tua. Sehingga mencari beasiswa, peluang-peluang beasiswa yang ada itu saya coba untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Sebenarnya dari situ berawalnya. Nah, kebetulan kakak saya nomor 1 pada waktu itu sedang membaca koran yang sudah lama sebenarnya. Korannya sudah 2-3 hari yang sebelumnya. Gitu. Baca ada satu pengumuman kecil. Pengumuman dari program Habibie. Ya. Yang kebetulan Habibie kita ini, Pak Habibie kita, Habibie, ya, pada waktu era 80-90-an yang membuat program Habibie pada zaman saya itu namanya STAID, dan saya mencoba untuk ikut. Apa di pengumuman itu apa isinya? Pengumuman untuk pendaftaran bagi lulusan-lulusan SMA terbaik di Indonesia untuk bisa mendapatkan beasiswa program Habibie. Dan Anda mendaftar? Dan saya mendaftar dan alhamdulillah bisa terus diterima. Dan dikirim ke Jepang. Oke. Nah, kita rehat dulu karena setelah ini saya ingin tahu apa kehebatan dari temuan Anda ini dan kenapa dinamakan Juku ya. Dan kemudian apa manfaatnya bagi umat manusia, karena saya selalu ingin tahu apa manfaatnya bagi kita semua penemuan-penemuan Anda ini. Tapi kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Pak Kahar, mungkin sampai detik ini setelah Anda menjelaskan tadi singkat, kami juga belum paham yang Anda temukan itu apa. Kemudian Anda membuat kapal selam tanpa awak. Dan tadi digambarkan bagaimana beberapa kapal jenis tertentu juga adalah karya Anda. Nah, supaya runut nih, Anda ceritakan dulu. Waktu Anda di Jepang, Anda belajar apa persisnya? Ya. Baik. Di Nagasaki Institute ataupun di Hiroshima University, dari S1 sampai S3 yang saya pelajari adalah arsitek perkapalan. Arsitek perkapalan. Ya, arsitek perkapalan, di mana saya bisa belajar tentang bagaimana sih sebenarnya filosofi daripada membangun kapal itu sendiri. Bagaimana filosofi ilmu bangunan kapal. Di luar itu, saya juga punya hobi yang itu saya lakukan secara otodidak, yaitu programming untuk membuat software dan sebagainya.
Yang kemudian ketika menyelesaikan program doktor saya di Hiroshima University, antara ilmu perkapalan dengan hobi saya yang saya pelajari secara otodidak, yaitu programming, terutama programming di artificial intelligence, ini saya gabungkan menjadi satu sistem di mana saya bisa membuat satu sistem yang bisa mendesain kapal secara optimal. Yang tadinya tidak ada ini? Yang tadinya Atau tidak dikenal? bukan tidak dikenal, bisa Sendiri-sendiri. dikenal, bisa dilakukan, tapi akan memerlukan waktu yang begitu lama Oke. dan orang yang begitu banyak. Dengan sistem yang Anda temukan ini, Dengan sistem yang saya temukan ini, saya bisa mendesain kapal dengan kemungkinan desain, ya, kemungkinan desain itu bisa sampai ratusan ribuan, bahkan berapa ratus ribu dan berapa juta kemungkinan desain hanya dalam waktu 1-2 jam. Hah? Oke, bagaimana kalau Anda jelaskan di layar supaya saya juga paham? Oke, apa ini? Di sini ada surat, ini sebenarnya ilustrasi dari, bukan surat ya, ilustrasi dari karangan saya ketika kelas 2 SD. Ini, aku mau membuat pesawat dan kapal agar orang tuaku dan guruku bisa pulang ke Sulawesi dengan gratis. Betul. Umur berapa Anda bikin ini? Ini ketika kelas 2 SD, usia 8 tahun. Usia Oke. 8 tahun yang baru bisa belajar menulis dan membaca. Dan Anda sudah tahu cita-cita Anda ya, seusia itu ya? Iya, mungkin karena nenek moyang saya seorang pelaut. Jadi latar belakang keluarga itu juga yang Mempengaruhi ya? mempengaruhi. Oke, terus berikutnya? Ketika kembali ke Indonesia, Iya. yang pertama kali saya dirikan adalah perusahaan desain kapal yang pada waktu itu kita dengan 250 galangan kapal seluruh Indonesia, sebagian besar kita tergantung dengan negara Singapura untuk desain kapal. Sehingga saya bertekad pulang ke Indonesia dan mendirikan perusahaan desain swasta yang pertama di Indonesia. Perusahaan Anda? Perusahaan saya yang Terus? sampai sekarang masih berdiri dan sudah berusia 13 tahun perusahaan dan sudah menjadi perusahaan desain kapal yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, antara semua desain kapal yang Anda pernah buat, mana yang paling menantang, atau yang paling bernilai, yang paling sulit, atau yang paling bergengsi? Tantangannya adalah bagaimana kita, orang Indonesia, mampu membuat sendiri kapal selam, di mana kapal selam itu adalah satu produk alutsista yang menjadi simbol dari kecanggihan dan kemandirian teknologi alutsista satu negara. Sebuah bangsa, sebuah negara. Sebuah Dan negara. Anda mulai melakukan. Dan saya memulai dengan Yelojuku, ya. Ini adalah kapal selam tanpa awak. Tapi meskipun kecil, panjangnya kurang lebih 2,5 meter, Iya. tapi sebenarnya teknologi yang di sini adalah teknologi yang bisa mewakili kapal selam militer. Kalau ini ketiga-tiganya dipakai untuk sementara ini untuk survei, masih uji coba. Iya. Kebanyakan untuk survei dan untuk memastikan bahwa masing-masing kapal selam ini mampu survive di lautan. Seperti Yelojuku ini, ya, seperti Yelojuku yang ini. Iya. Ini adalah sea glider. Ya. Sea glider yang hanya membutuhkan power dengan baterai yang kecil, tapi dia mampu beroperasi mengelilingi area yang sudah ditentukan, bahkan areanya mungkin bisa mengelilingi Indonesia dan sebagainya, itu dalam waktu 6 bulan bahkan sampai 1 tahun. Tanpa ganti baterai? Tanpa ganti baterai. Nah, kemudian untuk yang Green Juke ini adalah punya fungsi khusus, bisa melakukan penyelaman hingga 2.000 meter. 2.000 meter? 2.000 meter. Jadi kalau di tempat kita, mungkin di sekitar Selat Makassar, ataupun di Laut Banda, ya, untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi di dasar laut dan sebagainya, di mana teknologi satelit dan sebagainya sampai sekarang masih belum bisa mengeksplor potensi yang ada di laut dalam, maka Green Juku ini mampu melakukannya. Mampu melakukannya.
Oke. Terus apa lagi? Nah, ketiga kapal selam tanpa awak ini meskipun masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tapi ketika tiga-tiganya ini saya padukan dalam satu sistem, ini sebenarnya adalah pagar Nusantara. Jadi ketika lautan kita yang demikian luas sebagai negara maritim, ya, lautan kita ini sama seperti halaman kita, rumah kita yang tanpa pagar. Sehingga kapal selam asing dan sebagainya yang ada di bawah permukaan air, itu semuanya bebas melalui tanpa kita ketahui. Ini akan mempengaruhi kemandirian kita, mempengaruhi kedaulatan kita sebagai satu negara. Jadi dengan menggabungkan tiga temuan Anda ini, apa yang terjadi? Ketika ini digabungkan, maka ini akan menjadi pagar yang menutupi perbatasan laut kita secara keseluruhan dengan teknologi yang jauh lebih murah daripada apa yang sudah dibuat oleh Jepang, Amerika, dan sebagainya. Baik. Nah, tadi kalau lihat kondisi ini, apakah kemudian ini bisa dibuat sebagai kapal selam yang kita kenal selama ini? Ya. Kapal selam besar. Betul. Pakai awak. Ya, justru ketika saya menyelesaikan 3 kapal selam tanpa awak ini sebenarnya bagian daripada uji coba saya, ya, untuk menyelesaikan kapal selam militer sebagaimana di slide berikutnya. Silakan. Coba kita lihat ini. Nah, ini kapal selam 30 selam meter. militer. Kapal selam Ini militer 30 prototipe meter. atau masih rancangan atau sudah diproduksi? Ini masih rancangan, ya, keseluruhnya murni rancangan putra-putra Indonesia. Tapi basic daripada ini sudah dibangun di beberapa negara. Di mana basic saja? Daripada desain. Beberapa negara saya pikir sudah, Jepang juga memiliki, kemudian Iran dan sebagainya. Italia juga memiliki kapal yang seukuran dengan ini. Ada niat memproduksi ini enggak? Kita sedang berproses karena kebetulan di sini hadir Laksamana Suryo Jati. Beliau adalah mantan kepala Satgas pembangunan kapal selam yang tempo hari viral diberitakan, ya. Pembangunan kapal selam pertama di Indonesia, Pak, ya, yang bekerja sama dengan Korea Selatan, kapal selam Allegro. Beliau pada waktu itu menjadi kepala Satgas untuk yang kapal selam yang pertama dan kedua, Pak, ya. Oke, jadi kemungkinan ini bisa diproduksi di sini sih? Sangat memungkinkan. Ini kita sedang berproses. Oh, sedang dalam proses. Sedang dalam proses. Kita sedang dalam proses negosiasi dengan beberapa negara sahabat untuk mengembangkan ini bersama. Baik. Ada lagi? Masih ada 5 lagi paten yang di dalam teknologi ini, tapi karena ini alutsista dan military use, sehingga saya tidak bisa banyak menceritakan teknologinya. Kita berikan aplaus sekali lagi. Karena saya dengar beberapa negara juga sudah mulai tertarik memesan, cuma Anda nggak bisa sebutkan negara mana saja, ya. Betul. Jadi ada keterbatasan untuk menceritakan lebih jauh soal temuan Anda berkaitan dengan keamanan masing-masing negara. Betul. Dan termasuk Indonesia. Ya. Ya. Baik, menarik. Setelah ini masih ada cerita yang menarik untuk diceritakan oleh Pak Kahar. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus Kick Andy. Ini bubur saya. Kenapa Anda nangis? Pak Kahar, menarik sekali ya, karena saya dengar cerita, tapi saya mau konfirmasi. Sama seperti halnya Pak Josafat, waktu kecil Anda sudah merasa tahu apa yang Anda inginkan, ya, termasuk Anda pernah menggambar-gambar begitu, ya? Hobi saya memang menggambar, jadi sebenarnya menggambar apa saja. Cuman memang ada beberapa hal yang menggambar kapal, pesawat dan sebagainya. Terutama pada waktu itu selain dari saya sebutkan tadi nenek moyang saya adalah pelaut. Yang kedua adalah
Pak Habibie pada waktu itu, pada era-era itu adalah satu figur yang saya yakin menjadi inspirasi bagi banyak anak-anak Indonesia pada waktu itu. Ingin Termasuk jadi apa? saya. Seperti Pak Habibie gitu Seperti ya. Pak Habibie, sehingga selain kapal, saya menggambar adalah menggambar pesawat terbang. Yang menarik juga adalah Anda merasa termotivasi oleh gambar atau lukisan anak Anda juga ya? Betul. Habib ya? Iya. Nah, coba Habib, mana gambarnya Habib? Wah, keren. Jadi tunggu dulu, apa yang membuat Anda terinspirasi dari gambarnya Habib ini? Iya. Dia menggambar kapal yang begitu saya lihat, wah, ini adalah bentuk dasar kapal selam. Dan ini yang kemudian membuat salah satu yang membuat saya untuk bertekad lebih besar lagi, saya harus bisa mewujudkan membuat kapal selam untuk Indonesia. Wah. Baik, dan saya juga tertarik tadi lihat tulisan Anda ya, bahwa Anda ingin membuat kapal karena Anda ingin mengangkut orang tua dan guru Iya. pulang kampung ke Sulawesi Dengan gratis. Mau tanya ini, kan harusnya Anda mikirin orang tua Anda aja. Kenapa Anda merasa perlu memikirkan guru juga? Apa istimewanya guru wali kelas Anda ini? Ya, bagi saya guru juga orang tua yang memang harus yang Harus mendidik diangkut kami di yang kapal harus gratis. Apalagi beliau juga orang Sulawesi, jadi saya bisa membayangkan bagaimana Ini Pak Guru atau Bu Guru ya? ibu guru, Oh, Ibu Guru. ibu guru. Kenapa begitu berkesan, begitu teringat Ibu Guru ini? Karangan ini sebenarnya ketika pertama kali pulang saya dari Jepang ke Indonesia dan kemudian saya silaturahim ke beliau, beliau yang mengingatkan pertama kali karangan ini. Beliau mengingat sekali karena lain dengan karangan anak-anak Yang lain. pada usia seperti itu. Yang biasanya cita-citanya lah saya ingin menjadi insinyur, saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi menteri dan sebagainya. Sesuatu yang langsung terlihat jelas. Tapi di sini karangan saya karena ingin membuat pesawat dan kapal agar orang tua dan guru saya bisa pulang ke Sulawesi pulang dengan gratis. Oke. Kalau gitu kita undang Ibu Guru Anda, Ibu Hasana. Ini guru wali kelas Anda dulu yang mengingatkan tentang masa kecil Anda dulu. Iya. Dan Ananda tercinta ya. Bu Hasana boleh gabung sama kami di sini, Bu Hasana. Baik. Jadi ini Ibu Guru tercinta. Ini ibu guru saya. Kenapa Anda nangis? Iya, Bu Hasana juga nggak bisa ngomong. Bu Hasana terima kasih ya sudah datang ke acara Kikendi ya. Apa yang Ibu Hasana ingat tentang anak kecil yang punya cita-cita tidak biasa ini? Seingat saya waktu dia di kelas 2, ketemu anak ini. Anak ini. Oke. Anak kelas 2 saya berikan tugas, semua mengarang cita-citaku. Salah satunya dia mengarang, kebanyakan mengatakan mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi guru, menjadi dokter, perawat, dan sebagainya. Tapi dia saya merasakan aneh. Sampai sekarang masih, Bu. Merasakan aneh. Karena seolah-olah dia menghayal ada mimpi. Saya membuat kapal terbang. Nanti Bu Hasana pulang pergi Sulawesi tidak bayar. Anda nggak ingat itu peristiwa itu ya, sampai kemudian Ibu Hasana mengingatkan bahwa apa yang Anda lakukan sekarang ini dulu pernah Anda utarakan melalui surat itu atau melalui karangan ya? Betul. Iya, jadi ketika kembali ke Indonesia, kemudian saya bersilaturahim ke beliau. Beliau mengingatkan itu, baru kemudian saya mengingat, oh iya benar, saya pernah mengarang seperti ini. Makanya ketika menjelang lulus SMA pun tidak ada jurusan lain yang saya pilih kecuali arsitek perkapalan, jauh-jauhnya arsitek penerbangan.
Jadi peran Bu Hasanah juga besar dalam hidup Anda dan karir Anda sampai hari ini ya. Waktu saya ketemu dia, Iya. barusan ini entah berapa tahun lalu, 2 tahun, 3 tahun. Ketemu, saya tanya. Oh, dia yang tanya saya dulu. Iya. Ibu masih ingat karangan saya dulu, cita-cita saya? Tahu, ingat. Menjadi ini. Oh, benar, Bu. Saya ingat. Terus Tapi katanya- tidak jadi saya buat kapal terbang, kapal laut, Bu. Tapi katanya sempat dalam waktu yang cukup lama Ibu menyimpan ya karangan itu ya. Iya. Tapi sekarang udah Sekarang karena kita ngontrak pindah-pindah rumah kan tidak ingat barang-barang buku-buku yang paling tidak mungkin sudah dirombeng. dirombeng. Kali Surabaya itu dijual apa? Kiloan ya. Dirombeng. Ah itu mengingatkan saya masa Kita kecil. kesana kemari bawa buku-buku bagaimana. Iya. Lebih baik dirombeng aja ya. Jadi buku-buku yang tidak terpakai ada tukang loak lewat. Siapa tahu tukang loak itu terinspirasi oleh gambar Anda. Tunggu Ibu, saya selalu ingin tahu masa kecil seseorang yang akhirnya sukses. Dulu termasuk anak yang menonjol, cerdas, atau yang berbeda, atau biasa-biasa aja? Anak ini setahu saya, bukan saya ngarang. Anaknya pintar, baik hati, jujur. Betul-betul mirip saya. Iya. Terima kasih Bu, terima kasih. Itu mirip saya. Oke, baik Bu. Nah, setelah melihat sekarang bahwa murid Ibu seperti ini, apa perasaan Ibu? Kalau saya dikasih uang juta-jutaan, tidak seperti melihat anak ini yang membawa saya ke sini. Lebih dari segalanya, kebanggaan saya. Baik. Jadi memang kami undang Ibu dari Surabaya ya, Ya. ke sini paling tidak untuk melengkapi cerita tentang Pak Kaharudin. Kita berikan ucapan terima kasih kepada Ibu sekali lagi. Nah, sebagai murid, Anda tolong bicara apa aja kepada semua anak-anak Indonesia sehingga mereka bisa terinspirasi oleh cerita hidup Anda. Ya, terima kasih Bu Hasanah. Tidak ada satupun doa dari ibu kita, doa dari guru-guru kita yang diucapkan dengan tulus dan ikhlas kecuali akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan saya yakin saya bukan siswa yang pintar pada waktu itu meskipun beliau menyampaikan pintar. Karena saya ingat wejangan beliau, nasihat beliau ketika kami sekeluarga akan pindah dari Surabaya ke Makassar. Beliau menyampaikan di rumah saya pada waktu itu, beliau menyampaikan kepada ibu saya ada tapi sambil nguping. Ya. Sambil nguping saya dengarkan, Bu, lebih baik menjadi kepala ikan teri daripada menjadi ekor gajah. Ketika saya kecil di Surabaya mungkin bersaing dengan banyak anak-anak yang lebih pintar lagi. Tetapi ketika ke Makassar, saya bisa menjadi yang lebih pintar dan terpintar daripada anak-anak yang lain. Ini adalah satu harapan terhadap muridnya, ya, yang mungkin beliau tidak terlalu banyak mengharapkan balasan pamrih dan sebagainya. Tapi keikhlasan inilah yang kemudian Allah mengijabai dan mengkabulkan itu semuanya. Amin. Baik. Terima kasih, Bu.